Nama saya Emin Triani dengan NIM 192521579, kelas Farmasi A, Program Studi Farmasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas 19 November Pelaka. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang obat atorvastatin yang bekerja pada enzim. Dan ada pun pokok pembahasan yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama, pengertian obat atorvastatin dan apa itu kolesterol tinggi, yang kedua itu patofisiologi, dan yang ketiga itu mekanisme kerja obat atorvastatin. Nah, sebelum kita melangkah ke pokok pembahasan, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Oke, pada pokok pembahasan yang pertama itu tentang pengertian obat atorvastatin dan tentang kolesterol tinggi. Atorvastatin adalah obat yang termasuk dalam golongan stabil yang berfungsi untuk menurunkan kolesterol dan lemak jahat seperti LDL dan trigliserida, serta meningkatkan kolesterol baik HDL di dalam darah. Nah, sedangkan kolesterol tinggi atau dislipidemia adalah ketidakseimbangan kolesterol akibat tingginya kadar kolesterol. Kolesterol merupakan senyawa yang ditemukan pada lemak atau lipid di dalam darah. Yang kedua itu tentang patofisiologi. Patofisiologi terjadi dislipidemia berkaitan dengan metabolisme lipid di dalam tubuh. Secara umum, lemak di dalam darah dimetabolisme di hati. Asupan lemak berlebih menyebabkan terjadinya gangguan proses metabolisme kolesterol yang berujung pada penumpukan kolesterol di hati. Akibatnya, kolesterol tidak dapat diangkut seluruhnya oleh lipoprotein menuju ke hati dari aliran darah di seluruh tubuh. Hal ini terjadi berulang-ulang dan berlangsung cukup lama. Sintetis kolesterol di hati terus meningkat dan density reseptor LDL menurun sehingga akhirnya kolesterol menutupi diri pembuluh darah dan menimbulkan plak. Penyebab kolesterol tinggi atau dislipidemia adalah ketidakseimbangan proporsi lemak dalam darah. Lemak atau lipid yang dapat diukur dalam darah ada 3 jenis, yaitu yang pertama, high density lipoprotein atau yang disebut HDL, dikenal juga dengan sebutan kolesterol baik. Kadar HDL yang tinggi dapat membantu menurunkan resiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Yang kedua itu low density lipoprotein atau yang disebut LDL adalah si kolesterol jahat. Jenis kolesterol ini kerap dikaitkan dengan peningkatan risiko serangan jantung dan stroke. Yang ketiga itu trigliserida. Trigliserida yang tinggi juga merupakan faktor resiko untuk penyakit jantung dan pembuluh darah. Selanjutnya itu faktor yang mempengaruhi kadar kolesterol tinggi. Kadar kolesterol tinggi bukan hanya disebabkan oleh faktor makanan saja, seperti telur, daging, susu, dan lain-lain. Namun, ada beberapa hal lain yang dapat mempengaruhinya. Berikut ini beberapa di antaranya. Yang pertama, merokok. Berdasarkan penelitian, merokok dapat meningkatkan kadar kolesterol low density lipoprotein atau yang disebut LDL, atau orang kerap menyebut sebagai kolesterol jahat, kolesterol total, dan trigliserida atau lemak darah. Yang kedua itu konsumsi alkohol. Konsumsi alkohol secara berlebihan dapat meningkatkan kadar kolesterol total dan trigliserida. Yang ketiga itu berat badan. Orang yang memiliki berat badan berlebihan mempunyai kadar kolesterol total, kolesterol jahat, dan trigliserida yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang berat badannya normal. Namun, perlu diingat bahwa mempunyai berat badan normal juga belum tentu bebas dari kolesterol tinggi. Yang keempat itu minum kopi. Minum kopi secara berlebihan dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat dan trigliserida. Hal ini menjadikan darah lebih pekat sehingga menimbulkan penyempitan pembuluh darah yang berisiko menyebabkan serangan jantung dan stroke. Dengan demikian, siapa saja dianjurkan untuk tidak minum kopi lebih dari 6 cangkir per hari. Yang kelima itu stres. Stres yang berlangsung dalam jangka waktu lama akan merusak keseimbangan fungsi tubuh. Tekanan darah dan kolesterol darah orang stres cenderung lebih tinggi dibandingkan ketika stresnya sudah terkendali. Yang keenam itu kurang olahraga.
Kurang olahraga dapat meningkatkan resiko penyakit jantung. Begitu juga sebaliknya. Olahraga yang dilakukan secara teratur diketahui dapat meningkatkan kolesterol high density lipoprotein atau yang disebut HDL atau kolesterol baik. Selain itu, olahraga sangat bermanfaat untuk menekan kolesterol total dan kolesterol jahat dan membakar trigliserida serta menurunkan berat badan. Ketujuh itu usia dan jenis kelamin. Kadar kolesterol total cenderung meningkatkan seiring dengan bertambahnya usia. Sementara kadar kolesterol HDL wanita cenderung lebih tinggi dibandingkan pria. Alhasil, wanita yang telah memasuki masa menopause, kadar kolesterol LDL dan trigliserida mereka cenderung naik. Yang kedelapan itu pemakaian pil kontrasepsi. Pemakaian pil kontrasepsi dapat meningkatkan kadar kolesterol total, kolesterol jahat, dan trigliserida. Sedangkan efek lainnya yakni dapat menurunkan kadar kolesterol baik. Selanjutnya yaitu mekanisme obat atorvastatin. Atorvastatin mengandung atorvastatin yang bekerja dengan menghambat enzim HMG CoA reduktase, yaitu enzim yang mengkonversi perubahan 3-hidroksi 3-metilglutaril koenzim A menjadi mevalonat. Atorvastatin dalam penelitian juga dapat menurunkan kadar trigliserida atau yang disebut TG dan meningkatkan HDLC high density lipoprotein kolesterol. Nah, itulah tadi materi tentang obat atorvastatin yang bekerja pada enzim. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi saya dan Anda semua yang menonton video ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.